Mulai, Pak. Lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pak, Vokalnya ada disapu tadi, dibersihkan anak-anak Bapak. sudah, Pak. Sekarang tolong dirapikan meja, kursinya, supaya belajarnya nyaman ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Tadi sebelum berangkat sekolah, anak-anak Bapak ada sarapan. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, sebaiknya anak-anak Bapak sebelum berangkat sekolah harus makan dulu ya, supaya Ya, sehat, Pak. kuat dalam belajar dan semangat ya. Ya, Pak. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya ya. Kepada Sudarmono, silakan. Istaidu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Baiklah, sekarang Bapak mengambil absen dulu ya. Apakah pada pagi hari ini ada yang izin? Ada, Pak. Hadir semua, Pak. Hadir semuanya. Ya, Pak. Ada semuanya, Pak. Ya, baiklah anak-anak Bapak semuanya. Kita memasuki materi pelajaran kita pada pagi ini, yaitu menyambut usia balik. Sebelum masuk ke materi ini, Bapak mau tanya dulu kepada anak Bapak tentang pelajaran yang minggu kemarin, yaitu apa ya? Saya, Pak. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, Yosi. Materi sebelumnya kita belajar tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Bagus. Tepuk tangan. Saling menghormati, saling menghargai dalam keragaman, berarti kita menghargai orang-orang yang berbeda keyakinan, Iya, berbeda Pak. agama, Iya, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Tujuannya apa? Tujuannya agar saling mengenal, Nah, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Ya, itulah indahnya saling menghargai dalam keragaman. Baiklah anak Bapak semuanya, kita masuk pada materi pelajaran kita pada pagi ini, yaitu menyambut usia balik. Bentar ya. Iya, Pak. Ada kelihatan nak Bapak? Ada, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Materinya menyambut usia balik. Jadi pada pelajaran ini
tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu yang pertama menyebutkan tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dan ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Sebelum kita masuk pada menyambut usia balik, terlebih dahulu kita menyanyi Garuda Pancasila ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila. Patriot sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo Ayo maju, Ayo maju. maju. Ya, baik anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan segar. Menyambut usia balik, yang pertama, arti usia balik. Balik adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Sedangkan secara bahasa, balik berarti sampai. Secara umum, balik dapat ditandai ketika seseorang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Usia balik menjadikan seseorang anak harus mengerjakan kewajiban syariat agama. Yang B, tanda-tanda balik dalam fikih Islam. Yang pertama, mimpi basah. Anak-anak Bapak yang laki-laki sudah ada yang mimpi basah, mimpi indah? Belum, Pak. Ya, berarti belum tanda ada ciri balik. Mimpi basah adalah menandakan seseorang sudah balik. Anak laki-laki akan mengalami mimpi indah saat usia 9 tahun atau lebih. Anak yang mimpi basah atau keluar mani ini sudah berhadas besar, disebut junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Yang kedua, haid, menstruasi bagi anak perempuan. Anak Bapak yang perempuan ada yang sudah datang haidnya? Pak. Ya. Apa itu haid? Haid itu artinya keluarnya darah dari rahim perempuan. Ya. Hal-hal yang dilarang ketika haid, menstruasi adalah sholat, puasa, membaca atau menyentuh Al-Quran, masuk ke masjid, dan iktikaf dan serta tawaf. Yang ketiga, anak Bapak, berumur 15 tahun menurut kalender Hijriah. Di sini laki-laki ada yang mimpi basah, ya, kemudian yang perempuan haid, maka dalam keadaan hadas besar. Maka cara menyucikan diri dari hadas besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan. Utamanya ada 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan tangan kanan dengan menggunakan sabun. 4, berwudu dengan sempurna. Kemudian meratakan air ke seluruh
badan, mulai dari kepala sampai ke kaki. Anak Bapak sudah pandai berwudu? Sudah, Pak. Ya. Berikutnya yang C, tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Yang pertama, bagi anak laki-laki ciri-cirinya tumbuh kumis dan jenggot. Anak Bapak ada yang sudah tumbuh kumis atau bayang-bayang kumis? Selanjutnya tumbuh jakun dekat leher. Kemudian badan terlihat kekar dan berotot. Anak-anak Bapak sudah kekar, sudah berotot? Yang laki-laki? Belum, Pak. Ya, berarti belum balik. Kemudian pertumbuhan badan semakin besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat. Yang kedua, bagi anak perempuan, ciri-cirinya A. Datangnya haid, menstruasi. Yang kedua, yang B. Membesarnya pinggul dan payudara. Yang C. Tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. Anak Bapak sudah tumbuh rambut pada ketiak? Belum, Pak. Belum. Ya. Juga belum usia balik berarti. Suara lebih merdu. Kemudian kulit perempuan lebih halus dibandingkan kulit laki-laki. Kemudian sudah tahu dengan lawan jenis, sudah masa pubertas, dan sudah pandai berhias diri. Selanjutnya gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat. Nah, di sini peran orang tua dan guru sangat penting. Masa balik bisa membuat kita bingung atau cemas. Misalnya, menstruasi. Bagi anak perempuan akan bingung. Maka perlu orang tua dan guru berperan penting untuk memberikan penjelasan dan informasi yang dibutuhkan oleh anak. Selanjutnya, peran orang tua dan guru dalam membimbing. Orang tua dan guru siap membantu kita memahami semua perubahan pada tubuh kita itu. Makanya jangan ragu bertanya kepada orang tua dan guru jika ada yang ingin ditanyakan. Apa kewajiban setelah usia balik? Nah, ini yang pertama, melaksanakan sholat fardu. Berapa sholat fardu sehari semalam, anak-anak Bapak? 5 kali, Pak. 5 kali. Yang pertama sholat subuh. Ada anak Bapak sholat subuh pagi tadi? Ada, Sudah, Pak. Pak. Ya, berapa rakaat sholat subuh? 2. Ya, sholat zuhur berapa rakaat? 4. 4. Ya, asar berapa rakaat? 4. Ya, maghrib berapa 3. rakaat? 3. Ya, dan isya berapa rakaat? 4. 4. Ya, pintar, beri A+. Yang kedua, melaksanakan puasa. Puasa yang dimaksud, anak-anak Bapak pernah puasa pada bulan Ramadan? Kenapa? Ya, sudah sampai penuh 1 bulan melaksanakan puasanya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi
menurut ketentuan syariat agama. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan yang perempuan adalah seluruh badan, selain wajah dan telapak tangan. Yang keempat, mencari ilmu. Kita sekolah untuk apa, anak-anak? Mendapatkan Cari ilmu, ilmu, Pak. cari Menuntut Ilmu. menuntut ilmu. Ya. Setiap muslim laki-laki dan perempuan wajib untuk mencari ilmu. ilmu. Kemudian membaca Al-Quran. Ya, kewajiban itu mencari ilmu sejak kita lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih, dan mengamalkan ilmunya. Nanti jangan lupa berbanyak berdoa agar Allah SWT memberi ilmu yang luas dan bermanfaat. Itulah penyampaian materi Bapak. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas anak Bapak? Baik. Ini ada lembaran kerja, tugas untuk anak Bapak. Ayo amati gambar di papan tulis. Anak-anak tulis kesimpulan dari gambar tersebut. Nanti tolong baca ke depan kesimpulannya. Kasih waktu 5 menit ya untuk mengamati gambarnya. Ya, Pak. Ya. Siapa yang sudah bisa? Siapa yang sudah siap? Belum, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, silakan. Pak minta kepada Bu Yosi untuk membacakan kesimpulannya. Ya, Pak. Di gambar itu anak-anak mengalami perkembangan tubuh dari mulai Ya. lahir, merangkak, dewasa, anak-anak, remaja, dewasa sampai tua, Pak. Hingga Ya, balik. Dari betul. kecil sampai balik. Ya. Coba lagi anak Bapak yang berikutnya. Bagus tadi itu 100. Berikutnya Pak Yanto ada? Yanto. Ya. Itulah yang disampaikan oleh Yosi tadi. Sekarang kita kumpul tugasnya. Bapak kumpul tugasnya ke depan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Baiklah Bapak ulasi sedikit. Tentu anak-anak mengalami perubahan tubuh sejak anak Bapak kelas 1 dulu. Sekarang sudah kelas 4. Anak-anak Bapak mengalami pertumbuhan fisik maupun mental sesuai dengan perkembangan usia. Demikian, sebelum kita akhiri, mari kita baca doa penutup. Silakan Sudarmono untuk memimpinnya. Ista'idu. Hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jangan lupa baca buku di rumah ya. Ya, Pak. Pak. Ya, akhir kalam. Boleh kita istirahat keluar main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.